Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Syeta Ajara dengan NIM 2310 mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilianti Rahmayani, Jamain SPSI MPD. Nah, jadi hari ini topik yang akan kita bahas berjudul membedakan karakteristik teori belajar kognitif dan konstruktivistik. Apa aja sih isi dari pembahasan materi pembelajaran membedakan karakteristik teori belajar kognitif dan konstruktivistik itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan atau tantangan ke depannya. Jadi, permasalahan atau tantangan ke depannya yang pertama, pemahaman teori yang tumpang tindih. Banyak pendidik kesulitan membedakan secara jelas karakteristik antara teori belajar kognitif dan konstruktivistik. Hal ini membuat pendekatan pembelajaran yang dilakukan cenderung tidak efektif karena kurang memahami dasar teorinya. Yang kedua, penerapan di kelas meskipun teori konstruktivistik lebih banyak dipelajari dalam kurikulum merdeka, sebagian besar guru masih cenderung lebih mengutamakan pada pembelajaran berbasis teori kognitif yang lebih bersifat terpusat pada guru. Dan yang ketiga, adaptasi dengan beragam profil siswa. Tidak semua memiliki kesiapan belajar yang sama, sehingga penerapan teori konstruktivistik ini atau kognitif memerlukan strategi khusus yang sulit diimplementasikan tanpa pemahaman teori yang matang. Selanjutnya, kita akan membahas kajian literatur atau teori kognitif dan konstruktivistik. Dari teori kognitif berfokus pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diorganisasi oleh otak manusia. Teori ini mengedepankan mental proses seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Teori kognitif ini sangat tertarik pada respon atau jawaban atas akibat dari perilaku tertutup. Karena itu, sulit untuk mengamati proses berpikir dan pemahaman dalam situasi ini secara langsung, serta untuk sulit menyentuh dan melihat sikap, nilai, dan kepercayaan. Tiga hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, yaitu yang pertama, elemen kognitif teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut, atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Yang kedua, struktur kognitif. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan dan data hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, di antara lain yang pertama, memberikan pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Yang kedua, menghasilkan emosi interaksi antara kognisi dan sistem kognitif. Tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan pengertian konsekuensi. Yang ketiga, konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lainnya. Nah, itu tadi kan tentang kajian teori kognitif. Sekarang konstruktivistik. Yang pertama ada pengertian teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan salah satu aliran berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivistik memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan, contohnya discovery learning, dan belajar bermakna meaningful learning. Kedua, metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik adalah proses mendapatkan pengetahuan diperoleh dengan cara mengkonstruktivistikkan pengalaman pribadi yang berinteraksi dengan dunia luar, baik dari lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip teori belajar konstruktivistik. Ada dua prinsip yang paling prioritas dalam proses belajar. Yang pertama adalah bahwa struktur kognitif siswa membentuk pengetahuan bukan secara pasif.
Yang kedua adalah bahwa manfaat kognisi berubah-ubah dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata siswa. Salah satu prinsip utama yang mendasari filsafat konstruktivistik adalah bahwa semua pengetahuan dibangun dan bukan persepsi secara langsung oleh indera pendengar, perabaan, ciuman, dan seterusnya. Nah, jadi dari materi ini ada perbandingan teori belajar kognitif dan konstruktivistik. Dari kedua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari belajar kognitif, kelebihan dari belajar kognitif itu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa dalam memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk selalu mengingat semua materi-materi yang telah diberikan. Nah, jadi kekurangan dari kognitif ini yaitu yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Selanjutnya ada kekurangan kelebihan teori belajar konstruktivistik. Kelebihannya yang pertama, konstruktivistik menekankan kesetaraan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan terjadinya pengembangan pengetahuan baru melalui kolaborasi ide dan konsep yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna selama proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, akan tetapi mereka dapat menemukan pengetahuan sendiri dengan cara menghubungkan pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan. Teori konstruktivistik ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena peserta didik dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri. Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dari segi kepribadian, kemampuan berbahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran sebagai fasilitator. Yang kedua, kondisi masing-masing sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan dan aktivitas siswa yang baru. Nah, selanjutnya yang terakhir itu solusi dari permasalahan atau tantangan tersebut. Jadi, solusinya adalah yang pertama, penyesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik teori. Jadi dari kognitif dulu, gunakan strategi pembelajaran yang membantu siswa membangun struktur berpikir logis. Seperti contohnya mind mapping. Nah, jadi mind mapping itu memetakan informasi untuk meningkatkan kemampuan memori dan asosiasi. Nah, terus ada latihan pengulangan. Jadi maksudnya melatih siswa mengingat konsep melalui aktivitas. Nah, terus ada dari konstruktivistik, itu terapkan pembelajaran dengan berbasis eksplorasi dan pengalaman nyata seperti project based learning atau PBL. Nah, jadi PBL ini membiarkan siswa belajar melalui proyek yang relevan dengan kehidupan mereka. Terus ada diskusi dan kolaborasi, mendorong kerja kelompok untuk mengintegrasikan pandangan dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya ada studi kasus, itu membantu siswa belajar dari masalah nyata yang mereka pecahkan secara mandiri. Nah, jadi ada solusi yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pembelajaran. Formatif, guru mengobservasi sejauh mana siswa memahami materi melalui penilaian harian berbasis teori. Nah, terus selanjutnya ada reflektif. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi pengalaman pembelajaran untuk melihat bagaimana proses belajar membantu pembangunan dan pengetahuan. Nah, jadi solusi dari tiga tadi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus mendorong siswa lebih aktif, kritis, dan mandiri sesuai dengan karakteristik teori belajar yang diterapkan. Nah, penutup dari pembelajaran yang terakhir, saya ada saran dan motivasi dari teori kognitif dan saran dan motivasi teori belajar konstruktivistik.
Nah, saran dan motivasi dari teori kognitif, pendekatan ini sangat berguna untuk membangun pemahaman konsep-konsep dasar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Namun, pengajaran harus melibatkan pemecahan masalah dan penggunaan media yang mendukung pembentukan representasi mental yang baik. Sebagai pendidik, penting untuk memperhatikan bagaimana siswa menyusun informasi dalam pikiran mereka dan membantu mereka memperkuat jaringan pengetahuan tersebut. Nah, saran dan motivasi dari teori belajar konstruktivistik, pendekatan ini mengharuskan siswa untuk lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka, seringkali melalui pengalaman langsung atau penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Dalam pengajaran, guru perlu memberi kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam kelompok, berdiskusi, dan menemukan solusi secara mandiri. Baik, itu tadi topik pembelajaran dari membedakan karakteristik teori belajar kognitif dan konstruktivistik. Sekian dari saya, kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.